mempresentasikan tentang masa kepemimpinan Presiden kita, B.J. Habibie. Dengan nama anggota kami, yang pertama perkenalkan nama saya Amanda Islam Aulia Putra, presensi 5. Yang kedua saya Melani Agung Widiawati, absen 20. Yang ketiga saya Rahadi Nugra, absen 28. Yang kelima saya Rosa Dwi Atanti, presensi 30. Yang keenam, saya Safira Rahmani Dayanti, presensi 32. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Namun, sebelum kita mulai memasuki pada inti materi yang akan kita bahas, kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang biografi dari seorang B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ayahnya berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil Habibie dihabiskan di Parepare. Namun, pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middle Peer School Bandung pada tahun 1950. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang ini lebih kita kenal dengan Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di Rheinische Technische Hochschule pada tahun 1960. Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di MBB Hamburg, Jerman. Setelah menorehkan hasil yang bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1973. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu, pada tahun 1978, beliau diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga tahun 1998. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki pembahasan tentang masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi karya Budi Winarno, pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh utang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi
kemelut yang sedang terjadi. B.J. Habibie berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Serta secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh Gerakan Reformasi tahun 1998. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini dibentuk pada masa kepresidenan B.J. Habibie. Pada masa kabinet ini, B.J. Habibie berfokus menjalankan program untuk mengatasi krisis moneter 1998, penghapusan kebijakan difungsi ABRI, melaksanakan pemilu, dan beberapa kebijakan lainnya. Susunan yang dibentuk dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Bidang Pengawasan, Bidang Kesejahteraan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Penerangan, Keuangan, Perindustrian, Pertanian, Pertambangan, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Perencanaan, Riset dan Teknologi, Pendayagunaan, Agraria, Perumahan, Lingkungan Hidup, Pangan dan Hortikultura, Kependudukan, Investasi, Peranan Wanita, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris, Gubernur Bank Indonesia, dan Jaksa Agung. Program kerja dari Kabinet Reformasi Pembangunan pada bidang politik yaitu memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan garis-garis besar haluan negara. Pada bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subversi. Pada bidang ekonomi, mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan terjadi karena masyarakat menduga bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai presiden dibentuk dari kelanjutan rezim Orde Baru. Meski begitu, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintahan berhasil berbebas dari masalah krisis moneter pada 1998. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sidang istimewa pada 1998. Sidang istimewa ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Sidang istimewa ini memutuskan diperlukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Awalnya sidang ini ditolak oleh aktivis dan mahasiswa, tetapi dihadang oleh penjagaan militer Brimob dan pengamanan swakarsa. Akibatnya korban sipil berjatuhan dan diperingati sebagai tragedi Semanggi. Kemudian, isi ketetapan sidang istimewa adalah perubahan tata tertib MPR, referendum, pencabutan ketetapan tentang GBHN, pokok-pokok reformasi pembangunan, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, pemberian tugas dan wewenang khusus pada presiden atau mandataris MPR, pembatasan masa jabatan, pemilu, penyelenggaraan ekonomi daerah, politik ekonomi, hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah penghayatan dan pengakuan Pancasila. Kemudian ada reformasi politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapat hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua yaitu pemilu bebas dan demokratis. B.J. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu.
Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan B.J. Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Yang keempat, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpers nomor 26 tahun 1999 dan Inpers nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpers menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi pada etnis tersebut. Yang kelima, kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi B.J. Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu pada tahun 1999 dan referendum Timor. Yang pertama saya akan membahas tentang pemilu 1999. Presiden Habibie diangkat setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang terjadi karena kondisi krisis moneter. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden B.J. Habibie atas konsultasi dengan DPR atau MPR pada tanggal 25 November tahun 1998 bersepakat untuk mempercepat jadwal pemilu yang harusnya terjadi pada tahun 2002. Percepatan itu dikarenakan Indonesia pada saat itu sedang dilanda dengan krisis ekonomi dan sosial yang sangat parah. Pemilu adalah suatu cara penyelamatan negara dari keterpurukan. Sidang istimewa MPR pada tanggal 13 November tahun 1998 memutuskan pemilu dilaksanakan dan dipercepat pada tanggal 7 Juni 1999. Tujuan dari percepatan pemilu tersebut adalah untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan kehidupan berbangsa. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 merupakan suatu pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya, di mana partai peserta pemilu terdiri dari 48 partai politik. Ini merupakan sebuah terobosan dari pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat di dalam berdemokrasi. Pemilu tahun 1997 yang lalu hanya terdiri dari 2 partai politik dan 1 partai golongan karya. Pada tahun 1999 dibuka keran karya bentukan partai politik baru yang merata. Dominasi Golkar pada masa itu mulai berkurang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, di mana bermunculannya partai baru seperti TNI atau Polri dan PNS dilarang memihak salah satu partai. Pelaksanaan pemilu juga diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menghindari campur tangan pemerintah. Anggotanya terdiri dari perwakilan 48 partai dan 4 dari pemerintah. KPU diketuai oleh
pada masa itu KPU diketuai oleh Rudini, Adnan Buyung, Nasution, dan Harun Al-Rashid sebagai wakil ketua. Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Presiden B.J. Habibie juga mengundang lembaga pengawasan asing untuk memantau pelaksanaan pemilu yang dilakukan di sekitar tempat tinggal, bukan lagi di kantor, sekolah, atau tempat milik pemerintah. Hasil dari pemilu tahun 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu, diikuti oleh Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Selanjutnya saya akan membahas tentang referendum Timur Timur. Pada tahun 1997 terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia yang menyebabkan terjadinya hambatan di berbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini menjadi penyebab terjadinya demonstrasi dari berbagai kalangan, khususnya di lingkungan kampus. Desakan mahasiswa membuahkan reformasi pada awal tahun 1998 yang pada akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto oleh Wakil Presiden B.J. Habibie karena tuntutan dari negara-negara luar Eropa dan ASEAN agar Indonesia terus melakukan reformasi dalam politik, khususnya membantu provinsi yang ke-27 yaitu Timor Leste agar bisa menentukan nasibnya sendiri. Berhubungan hal itu, desakan-desakan tetap dilakukan oleh negara Portugal sebagai bekas koloni Timor Leste dengan pemerintah Indonesia bersama menentukan masa depan Timor Leste hingga sampailah kesepakatan pada tanggal 5 Mei 1959 yang terjadi di antara Indonesia dan Portugal di bawah koridor PBB yang merancang suatu cara prosedur secara rahasia, langsung, dan universal perubahan politik dunia dalam negeri Indonesia yang implikasinya terjadi kebijakan pemerintah Indonesia atas Timor Leste, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Indonesia telah memberi kepercayaan kepada rakyat Timor Leste untuk menentukan nasibnya dengan cara melalui PAT atau Public Election untuk memilih daerah otonomi, khususnya otonomi khusus atau merdeka. Maka realitasnya di lapangan mulai Polri dan TNI mendampingi UNAMED. Kita akan membahas tentang reformasi di bidang ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya roda ekonomi nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Habibie mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional dan dimodifikasi dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang lambat laun itu semakin buruk. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menstrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. B.J. Habibie berhasil membawa perekonomian Indonesia melangkah jauh ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan masa pengalihan kepemimpinan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada saat itu. B.J. Habibie berhasil menekan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Selain itu, yang paling signifikan
adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh 6.700 per dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar 15.000 per dolar Amerika Serikat. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang sidang umum MPR, rupiah masih sedikit melemah mencapai sekitar 8.000 per dolar Amerika Serikat. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat krisis ekonomi, pemerintah telah melaksanakan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat krisis ekonomi. Kita akan membahas tentang reformasi di bidang hukum pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum. Sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang hukum, politik, dan sosial budaya. Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh lebih melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun. Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait dalam kerangka sistem penegakan hukum. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk menjamin agar pemerintah di masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat memadani yang dicita-citakan. Untuk itu, pada era pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan MPR nomor 11 1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut. Berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden karena pemerintah B.J. Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orde. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.